Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa kabar kita hari ini? Doa dan pengharapan kami, kita dalam keadaan baik, sehat, damai sejahtera, dan tetap kuat di dalam Tuhan. Saudaraku, untuk memulai setiap aktivitas kita pada hari ini, mari bersama kita memuji dan menyembah Tuhan, serta merenungkan firman-Nya. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dari pujian kita, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa. Pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Dan kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Tuhan menuntun kami untuk memahami akan firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari membuka Alkitab kita, ayat renungan harian kita pada hari ini dari Matius 5 ayat yang ke-9. Matius 5 ayat yang ke-9, mari kita bersama membaca firman Tuhan. Matius 5 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sedemikian firman Tuhan dari Matius 5 ayat yang ke-9. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita bersama di dunia ini, hidup bersama dengan orang lain, baik di tengah-tengah keluarga, hidup bersama dengan saudara-saudara kita di tempat kita bekerja, atau di tengah pelayanan, bahkan di dunia ini tidak terlepas dari konflik yang terjadi. Masalah-masalah yang kita hadapi oleh karena dampak pandemi COVID-19 yang berpengaruh kepada keluarga, sehingga muncul masalah konflik di tengah keluarga, baik antara suami istri dan anak-anak. Demikian juga di antara saudara sekandung, apakah karena masalah warisan atau masalah-masalah yang lainnya. Di tengah-tengah pekerjaan, ya, yang satu bersaing secara tidak sehat dengan yang lainnya, sehingga muncul konflik, atau juga dalam pelayanan kita dapat terjadi masalah konflik yang terjadi sehingga tidak lagi ada kedamaian itu. Saudaraku, perdamaian merupakan satu hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita di tengah konflik yang kita hadapi.
Itulah yang hendak disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada banyak orang di tengah-tengah pelayanannya. Ketika ia khotbah di bukit, dia mengatakan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai. Jadi kedamaian yang dimaksudkan di sini bukan kedamaian hanya di tataran luarnya saja, tampak damai sejahtera, tetapi sampai ke dalam hati, dalam diri kita. Karena perdamaian itu adalah inisiatif dari Tuhan. Tuhan memperdamaikan dirinya dengan kita manusia yang berdosa ini, dan kita juga bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Kita berdamai dengan Tuhan, kita berdamai dengan orang lain. Disitulah terlihat damai itu. Bukan berarti tanpa konflik. Ada konflik, masalah yang kita hadapi, tetapi kita mau berdamai. Ya, karena hidup manusia berdampingan satu dengan lainnya, bisa saja muncul masalah-masalah, apakah karena perbedaan sudut pandang, ya, dan juga hal-hal yang lain. Hari ini kita didorong agar menjadi orang-orang yang membawa damai. Kemanapun kita, dimanapun kita berada, mari menularkan energi-energi damai sejahtera bagi orang lain. Yang tentu dimulai dari diri kita sendiri yang sudah berdamai dengan diri kita sendiri, yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Dan kita akan membawa damai sejahtera itu kepada orang lain. Ya, membawa damai sejahtera kepada orang lain. Dan tentu kuncinya adalah kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Dan mau mengampuni, karena pengampunan adalah langkah awal terjadinya perdamaian. Ketika kita mau mengampuni orang lain, orang yang sudah berbuat salah pada kita, dan kita mau untuk diperdamaikan, yakin dan percayalah dalam kuasa Tuhan yang menolong kita, perdamaian itu dapat terjadi. Karena itu saudaraku, jikalau pada saat sekarang ini kita sedang dalam masalah, konflik yang kita hadapi di tengah keluarga, atau dengan sakit penyakit yang kita alami, kita belum bisa berdamai dengan penyakit kita, mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan, perdamaikan aku dengan penyakitku ini, supaya aku sanggup menerimanya. Aku mau berdamai dengan penyakitku ini, seperti Paulus yang berdamai dengan penyakit yang dia hadapi, dan dia tetap setia melayani Tuhan. Meskipun ada duri dalam dagingnya, penyakit dalam tubuhnya, tetapi oleh karena dia sudah diperdamaikan dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, berdamai dengan penyakitnya, dia tetap setia melayani Tuhan. Saudaraku, mari setiap hari, setiap saat, hari ini, kemanapun kita, apapun yang kita lakukan, jadilah pembawa damai sejahtera bagi orang lain. Dan kitalah yang disebut sebagai orang-orang yang berbahagia, karena sanggup membawa damai sejahtera bagi banyak orang. Dan sebagai anak-anak Allah, karena Kristus datang ke dunia ini, misinya adalah misi perdamaian, memperdamaikan manusia dengan Allah. Mari kita juga menjadi orang-orang yang membawa damai. Selamat berdamai sejahtera dalam kehidupan kita setiap hari. Mari bersama kembali menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dari pujian kita, kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku dapat di dalam Yesus. Mari bernyanyi memuji Tuhan, kala ku cari damai. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku,
tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ya Tuhan, jadikanlah kami menjadi seorang pembawa damai sejahtera dimanapun kami berada. Tolonglah kami, mampukan kami untuk dapat berdamai dengan diri sendiri. Karena Tuhan, Engkau sudah memperdamaikan kami dengan Engkau melalui penebusan Kristus di salib. Kami sudah diperdamaikan dengan Engkau ya Allah. Mampukan kami berdamai dengan diri kami sendiri, berdamai dengan orang lain. Kami mau mengasihi orang lain, kami mau mengampuni. Tuhan, tolonglah kami jikalau saat ini kami sedang mengalami konflik dalam rumah tangga kami, antara suami istri bersama dengan anak-anak, di antara saudara sekandung, saudara-saudari kami, di tengah pekerjaan, dalam pelayanan kami. Ajar kami Tuhan boleh berdamai sejahtera, karena dalam kedamaian itu ada banyak hal yang dapat kami kerjakan, dan kami menjadi saksi-saksi Tuhan bagi banyak orang melalui damai sejahtera yang kami bawa, yang kami perlihatkan, yang ada dalam hidup kami, yang kami nyatakan bagi banyak orang. Mampukan kami Tuhan, jikalau pada masa sekarang ini banyak yang sedang menghadapi konflik, pergumulan, Tuhan berikanlah roh kedamaian sehingga terjadi perdamaian itu di antara kami dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami akan menjalani hidup kami hari ini dalam setiap pekerjaan, aktivitas, pelayanan yang kami lakukan. Kami percaya Roh Kudus menuntun kami. Setiap jemaat Tuhan dimanapun berada, jemaat Tuhan yang ada di Sitelusada Bekasi, Tuhan tuntun, berkati, berikan damai sejahtera, kesehatan, berkati setiap usaha pekerjaan yang kami lakukan seperti untuk Tuhan, sehingga menjadi berkat Tuhan bagi keluarga kami, bagi diri kami, dan juga bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami percaya yang sakit Tuhan berikan pemulihan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang bersuka cita biarlah semua bersuka cita hanya di dalam Tuhan. Ini doa kami yang kami sampaikan dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita setiap hari dengan tetap menjadi orang-orang yang menjadi pembawa damai sejahtera dimanapun kita berada, dan kita beroleh kebahagiaan di dalam Tuhan. Dan jikalau ada masalah, berdamailah ya. Selamat berdamai sejahtera dalam hidup kita. Dan ketika kita beraktivitas hari ini harus keluar rumah, jangan lupa tetap patuh protokol kesehatan. Ya, pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan banyak orang. Tetap berdoa, tetap bersuka cita, kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.